Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filsafat Pendidikan. Saya Siti Febriana Mardianti. Saya Rining Baroro. Saya Elisa Hendri. Di sini kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran pendidikan. Dan yang ketiga adalah pemikiran kunci tokoh filsafat pendidikan. Ini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat idealisme. Aliran ini merupakan filsafat tertua dengan tokoh aliran Plato pada saat 427 sampai 347 sebelum Masehi. Idealisme berawal dari pemikiran Plato tentang kebenaran empiris yang dilihat dan dirasakan. Aliran filsafat ini merupakan aliran yang menekankan moral dan realitas. Idealis adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik, jiwa, dan roh. Idealis diambil dari kata idea, di mana idea tersebut selalu tetap atau tidak mengalami perubahan dan pergeseran. Yang kedua yaitu aliran filsafat esensialisme. Filsafat esensialisme ini didasari oleh pemikiran-pemikiran filsafat idealisme, Plato, dan realisme Aristoteles. Aliran filsafat esensialisme ini muncul pada zaman Renaissance, merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif di satu sisi dan realisme objektif di sisi lainnya. Perbedaan utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Ketiga adalah aliran filsafat perennialisme. Aliran filsafat ini berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal, atau fana. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah. Aliran filsafat ini berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Dengan demikian, perennialisme dianggap suatu aliran yang ingin kembali atau mengukur kepada nilai-nilai dan norma-norma masa lampau dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia pada masa silam untuk menghadapi problem kehidupan manusia saat sekarang dan bakal sampai kapanpun dan dimanapun. Berikut saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan bapak ilmu berpandangan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Pandangan ini berkembang pada abad 13 sampai 14. Aristoteles berpandangan bahwa ilmuwan hendaknya menarik kesimpulan secara induksi dan deduksi. Dalam tahapan induksi atau generalisasi kesimpulan-kesimpulan umum tentang bentuk ditarik dari pengalaman penginderaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan, yaitu tokoh Roger Bacon, yaitu mengusulkan agar matematika dan eksperimen merupakan dua instrumen dari penyelidikan ilmiah, tiga materi dari ilmu eksperimental. Yang pertama yaitu kesimpulan yang diperoleh melalui penalaran. Yang kedua, penggunaan eksperimen dalam penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, dengan keutamaan sendiri tanpa bantuan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat pendidikan, yaitu Plato. Tokoh tersebut merupakan filosofi Yunani yang aktif, mengembangkan filsafat dengan mendirikan sekolah. Plato berpandangan bahwa konsep ide merupakan pandangan terdapat suatu dunia di balik dalam kenyataan sebagai hakikat dari segala yang ada. Selanjutnya yaitu John Duns Scotus yang menegaskan sebuah metode induksi dalam bentuk persamaan, yaitu merupakan teknis analisis sejumlah hal khusus yang mempunyai pengaruh khusus terhadap peristiwa. Yang selanjutnya yaitu Occam yang menegaskan metode induksi dalam bentuk perbedaan, bahwa tokoh-tokoh dalam menyusun pengetahuan tentang apa yang diciptakan Tuhan. Dengan melalui induksi hanya terdapat kesatuan-kesatuan
yang bersifat bersamaan di antara gejala-gejala. Metode ini membandingkan dua hal, khusus di mana yang satu ada pengaruhnya dan yang satunya tidak ada pengaruhnya. Yang terakhir yaitu pemikiran kunci tokoh filsafat pendidikan, yaitu terdiri dari pertama idealisme. Idealisme ini berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, buruk, cantik secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu realisme. Realisme ini berpendapat bahwa di dalam ini memandang realitas secara dualitas. Realisme ini membagi bahwa hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan rohani. Yang ketiga yaitu metarealisme, yaitu berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badania. Aliran ini tidak mengikuti adanya kenyataan spiritual. Keempat adalah pragmatisme. Aliran ini merupakan paham dari filsafat yang tidak bersifat mutlak atau absolut, tidak doktriner tetapi relatif tergantung pada kemampuan manusia. Yang kelima adalah eksistensialisme. Aliran ini memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Aliran ini juga menekankan pada kreativitas, subjektivitas pengalaman, dan tindakan konkret manusia. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.